Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Analisislah apa yang kalian ketahui dari dampak positif dan negatif gambar virus tersebut. Analisislah hubungan antara gambar di bawah ini dengan COVID-19 dan jelaskan masing-masing komposisi dari gambar tersebut mengenai peran untuk mengurangi dampak penyebaran pandemi COVID-19 ini. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian virus berdasarkan studi literatur dan buku. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri virus berdasarkan studi literatur dan buku. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur virus berdasarkan studi literatur dan buku. Yang keempat, siswa dapat menganalisis peran virus bagi kehidupan sehari-hari berdasarkan studi literatur dan buku. Virus. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada virus. Yang pertama adalah ciri-ciri virus. Yang kedua adalah struktur dan reproduksinya. Yang ketiga adalah bentuk virus. Ciri-ciri virus. Yang pertama adalah aseluler atau bukan merupakan suatu sel, karena virus tidak mempunyai organel-organel sel yang dapat melakukan metabolisme dan reproduksi sendiri. Yang kedua adalah makhluk hidup peralihan. Biasa juga disebut benda mati atau dapat dikristalkan. Dapat berkembang biak atau replikasi. Yang ketiga, ukuran dari virus sangatlah kecil, 20-300 mm. Yang keempat, tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Struktur virus. Virus terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah kapsid, bagian tengah adalah leher, dan bagian bawah adalah ekor. Kepala atau kapsid terdiri atas protein yang setiap satuannya protein disebut kapsomer. Leher merupakan bagian penghubung antara kapsid dan ekor. Ekor tersusun atas protein dan lemak. Pada panah bagian pertama menunjukkan pada kapsid, yaitu bagian materi genetik yang berupa RNA atau DNA. Yang kedua adalah lempeng dasar. Di sana terdapat jarum yang digunakan virus untuk menginjeksi materi genetik berupa RNA atau DNA kepada sel inang. Dan panah yang paling bawah adalah serabut ekor. Berikut merupakan gambar skema yang akan kalian pahami mengenai daur litik dan daur lisogenik. Daur litik dan daur lisogenik pada replikasi virus. Yang pertama adalah daur litik. Daur litik terjadi ketika sel yang digunakan virus sebagai media inkubasi terlisis, terurai, atau pecah. Pada masa pembebasan virus-virus baru, hal ini menyebabkan virus-virus baru yang terreplikasi akan terus mencari sel baru untuk melanjutkan replikasi mereka. Ada 5 tahapan dalam daur litik. Tahap pertama adalah penempelan. Tahap kedua adalah injeksi. Pada sebagian besar orang, dikategorikan tahapan injeksi itu dijadikan 2. Yang pertama adalah penetrasi, yang kedua adalah pelepasan. Tahapan ketiga adalah sintesis atau tahap pembentukan. Tahap keempat adalah tahap perakitan. Tahap kelima adalah tahap lisis. Daur lisogenik dikenal juga dengan daur tenang. Pada fase lisogenik, virus akan membaur dengan sel inang dengan membentuk Frovac, sehingga sel inang tidak terlisis atau rusak setelah akhir masa inkubasi virus. Dengan kata lain, replikasi virus akan mengikuti pembelahan reproduksi bakteri. Namun tidak jarang pula setelah beberapa kali menjalani daur lisogenik dapat berubah menjadi daur litik dan menjalani tahap lisis yang merusak. Dalam daur lisogenik, tahapan-tahapan yang dilalui virus lebih banyak dibandingkan dengan daur litik, sebab pada daur lisogenik sempurna akan melibatkan daur litik.
8 tahapan yang terdapat di dalam daur lisogenik. Yang pertama adalah tahap adsorpsi, yang kedua adalah tahap injeksi, yang ketiga adalah tahap penggabungan, yang keempat adalah tahap pembelahan, yang kelima tahap pemisahan, yang keenam tahap sintesis, yang ketujuh tahap perakitan, dan yang terakhir tahap lisis. Bentuk-bentuk virus yang pertama berbentuk spiral, contohnya tobacco mosaic virus. Yang kedua bentuk icosahedron, contohnya virus demam dengue. Yang ketiga berbentuk berpelindung, contohnya virus influenza. Yang keempat bentuk kompleks, contohnya Escherichia coli. Peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peranan virus yang menguntungkan, pertama, digunakan sebagai vaksin. Vaksin adalah bahan antigenetik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah dan mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Yang kedua, digunakan sebagai insulin. Peranan virus yang dapat merugikan. Yang pertama, Influenza adalah suatu infeksi virus umum yang dapat mematikan, terutama di kelompok resiko tinggi. Influenza biasanya menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Umumnya, influenza menjangkit anak-anak, orang dewasa yang lebih tua, wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis atau sistem kekebalan tubuh dalam keadaan lemah. yang kedua, Tobacco mosaic virus. Virus mozaik tembakau adalah virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau dan tumbuhan anggota suku terung-terungan lainnya. Gejala yang ditimbulkan adalah bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar, seperti mozaik. TMV adalah virus pertama yang ditemukan oleh orang. Yang selanjutnya adalah virus tetelo. Di Indonesia, penyakit ini juga populer sebagai tetelo. Diambil dari nama dalam bahasa Jawa, tetelo disebabkan oleh virus NDV, Newcastle disease virus. Virus ini menyerang unggas seperti ayam dan itik. Cara penanganannya ialah dengan vaksinasi secara oral per individu unggas. Berikut ini adalah salah satu cara pencegahan penyebaran virus pada kasus pandemi COVID-19 yang sedang ramai diperbincangkan, di antaranya selalu menggunakan masker ketika keluar, rajin mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter atau social distancing, dan menghindari kerumunan massa. terima kasih. Sekian materi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.